time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Alfianti dari nomor presensi 11. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rani Ardesi selaku dosen pengampu mata kuliah folklore. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa rakyat. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama ada pengertian bahasa rakyat di Indonesia, lalu yang kedua ada ciri-ciri bahasa rakyat yang ada di Indonesia, lalu yang ketiga ada jenis-jenis bahasa rakyat yang ada di Indonesia, lalu yang keempat ada makna bahasa rakyat yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa rakyat. Bahasa rakyat adalah bentuk bahasa yang berkembang secara alami dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahasa ini merupakan bagian dari kebudayaan lisan dan digunakan masyarakat untuk berkomunikasi secara informal dalam situasi yang tidak resmi. Karena berasal dari rakyat, bahasa ini biasanya tidak mengikuti aturan baku tata bahasa, melainkan lebih mengutamakan kemudahan dalam penyampaian pesan dan pendekatan emosional antar penutur. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa rakyat juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya dan identitas suatu kelompok masyarakat. Lalu yang kedua ada ciri-ciri bahasa rakyat. Yang pertama kosakata, lalu yang kedua ada tata bahasa, yang ketiga dialek, dan yang keempat ada pengaruh jenis-jenis bahasa rakyat yang umumnya ada di Kabupaten Aceh Timur, yaitu yang pertama ada bahasa Aceh, lalu yang kedua ada bahasa Gayo, bahasa Alas, dan bahasa Jawa. Identitas di Kabupaten Aceh Timur, masyarakatnya lebih banyak menggunakan bahasa Aceh dan bahasa Gayo. Untuk bahasa suku lain seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak itu hanya beberapa persen aja. Karena di Kabupaten Aceh Timur, khususnya di tempat tinggal saya itu, masyarakat banyak yang berkomunikasi menggunakan bahasa Aceh. Jenis-jenis bahasa rakyat yang umumnya ada di Kabupaten Aceh Timur, yaitu yang pertama ada bahasa Aceh, lalu yang kedua ada bahasa Gayo, bahasa Alas, dan bahasa Jawa. Identitas di Kabupaten Aceh Timur, masyarakatnya lebih banyak menggunakan bahasa Aceh dan bahasa Gayo. Untuk bahasa suku lain seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak itu hanya beberapa persen aja. Karena di Kabupaten Aceh Timur, khususnya di tempat tinggal saya itu, masyarakat banyak yang berkomunikasi menggunakan bahasa Aceh. Lalu yang keempat ada makna bahasa rakyat. Makna bahasa rakyat yang pertama sebagai simbol identitas. Mengapa demikian? Simbol identitas masyarakat itu biasanya ditandai dengan suku atau bahasa rakyatnya dari masyarakat masing-masing. Seperti nih, misalnya kita di Aceh menggunakan bahasa Aceh. Lalu misalnya kita tinggal di Pulau Jawa menggunakan bahasa Jawa. Lalu yang kedua ada menjaga budaya. Kenapa menjaga budaya? Karena ketika kita masyarakat berkomunikasi menggunakan bahasa rakyat, secara tidak langsung kita sebagai generasi muda atau sebagai orang yang berkomunikasi menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa rakyat itu, maka kita secara tidak langsung juga sudah melestarikan budaya yang sudah turun-temurun. Lalu yang ketiga ada sarana komunikasi. Kenapa sarana komunikasi? Contoh nih, kita tinggal di Aceh, pasti umumnya kita berkomunikasi menggunakan bahasa Aceh. Jadi ketika kita bertutur sapa, berkomunikasi lah seperti di pasar, di sekolah, atau dimanapun, umumnya kita pasti menggunakan bahasa Aceh. Walaupun kebanyakan kita masih menggunakan bahasa Indonesia, tapi biasanya suatu daerah juga memiliki bahasa daerahnya untuk berkomunikasi.
Lalu yang keempat ada pendorong kebangkitan. Pendorong kebangkitan adalah ketika kita sebagai masyarakat atau sebagai masyarakat menggunakan bahasa rakyat, maka kita sebagai anak muda dalam suatu daerah, kita sudah melestarikan atau membangkitkan rasa cinta terhadap kebudayaan yang ada pada daerah tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.